Selamat datang di sesi terakhir kita sore ini. Besok kita ada 5 sesi. Dan pada hari Sabat kita memiliki 3 sesi. Jadi kita akan berusaha untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Beberapa sesi berikutnya, setidaknya 1 sesi ini. Ditambah 2 sesi lagi besok, kita akan membahas Wahyu pasal 10. Dan sekarang dengan kitab kecil Daniel pasal 12 dan ayat 4. Jadi, mari kita buka halaman 221. Dan mari kita lihat kitab kecil Daniel pasal 12 dan ayat 4. Apakah Anda sudah membuka halamannya? Angkat tangan Anda jika Anda sudah membukanya. Baiklah, semuanya sudah membukanya. Sebuah tinjauan terhadap struktur chiastik dari Daniel 1-7. Menyingkapkan bahwa kitab Daniel sebenarnya berisi 2 kitab dalam 1 buku. Kitab pertama mencakup Daniel 1-7. Dan kitab kedua mencakup Daniel pasal 8-12. Sekarang jika Anda membuka halaman berikutnya, Anda akan mendapatkan ilustrasi tentang bagaimana Daniel 1-7 adalah sebuah buku tersendiri. Dan saya mengilustrasikannya dengan sebuah tempat lilin. Anda perhatikan di bagian paling atas dari tempat lilin itu ada Daniel 1, yaitu pendahuluan. Itu pendahuluan untuk seluruh kitab Daniel. Kemudian Anda akan melihat bahwa di cabang yang sama, di bawahnya ada Daniel 2 di satu sisi dan Daniel 7 di sisi lainnya. Alasan mengapa keduanya berada di cabang yang sama adalah karena temanya sama. Dalam Daniel pasal 2 ada 4 logam. Dalam Daniel 7 ada 4 binatang. Nubuat berantai, itulah mengapa mereka berada di cabang yang sama dari kandil. Kemudian Daniel 3 dan Daniel 6 juga berkaitan erat. Karena keduanya berurusan dengan kisah-kisah yang sangat mirip. Dalam Daniel pasal 3, ada 3 orang pemuda yang dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Karena mereka menolak melakukan penyembahan yang salah. Dalam Daniel pasal 6, Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Karena ia bersikeras untuk menyembah Tuhannya sesuai dengan keinginan hati nuraninya. Dan kemudian Daniel 4 dan 5 juga memiliki tema yang sama. Karena dalam Daniel 4, ada kejatuhan Nebukadnezar yang sombong, Raja Babel. Dalam Daniel pasal 5, kita melihat kejatuhan Belsyazar yang pasti karena kesombongannya. Jadi, apakah Anda melihat struktur dari bagian pertama kitab Daniel atau buku pertama dalam kitab Daniel? Kitab ini berdiri sendiri. Sekarang, buku pertama kemudian hanya mengulas di sini, di bagian bawah halaman 222. Anda akan menemukan dalam Daniel 7 sebuah urutan kuasa. Sekarang kita akan masuk ke Daniel pasal 7. Dan kuasa-kuasa ini mengarah pada saat penghakiman dimulai. Jadi mari kita tinjau kembali, kita tidak akan membahasnya secara mendetail, singa melambangkan apa? Babel, beruang, Media dan Persia, macan tutul, Yunani, binatang naga, Roma, 10 tanduk, Roma yang terbagi. Tanduk kecil, kepausan, memerintah berapa lama? 1260 tahun. Kapan periode kekuasaan itu berakhir? Pada tahun 1798. Dan kemudian ada sesuatu yang sangat jarang dibahas dalam penginjilan. Yaitu bahwa setelah luka yang mematikan, atau setelah kepausan mengakhiri masa kekuasaannya, apa yang Anda dapatkan di Daniel 7? Anda memiliki penghakiman. Dan kita akan melihat bahwa penghakiman itu memiliki 3 tahap. Dengan kata lain, kitab Daniel menyajikan penghakiman dalam 3 tahap seperti halnya pengadilan kita di Amerika Serikat saat ini. Pertama-tama, Anda harus menyelidiki bukti-bukti. Kedua, berdasarkan bukti-bukti itu, Anda harus menjatuhkan vonis. Dan yang ketiga adalah pemberian hukuman atau eksekusi. Dari putusan yang diucapkan berdasarkan investigasi, apakah Anda memahami saya atau tidak? Apakah seperti itu sistem jurisprudensi kita bekerja di Amerika Serikat? Ya, Anda menjalani persidangan, kemudian berdasarkan persidangan Anda mendapatkan putusan. Dan kemudian putusan itu dilaksanakan. Jadi, mari kita perhatikan catatan di bagian atas halaman 223.
Urutan kekuatan menunjukkan bahwa penghakiman akan dimulai setelah kapan? 1798. Mengapa? Karena tanduk kecil memerintah hingga tahun 1798 dan poin berikutnya adalah penghakiman. Jadi harus setelah tahun 1798, karena ada rangkaian peristiwa di sini. Jadi urutan kekuasaan menunjukkan bahwa penghakiman akan dimulai setelah tahun 1798. Dan akan diakhiri dengan Kristus menerima kerajaan dari Bapaknya, benar? Tidak seorang pun sebelum tanggal 23 Oktober tahun 1844. Memahami bahwa penghakiman akan terjadi dalam 3 tahap. Penyelidikan di surga, hukuman atau vonis di surga, dan pahala di bumi. Sebelum tanggal 23 Oktober tahun 1844 tidak ada yang memahami hal itu, karena hal itu akan dipahami kapan? Ketika buku kecil itu dibuka pada akhir zaman. Sekarang Daniel pasal 7 berjalan dalam 4 siklus. Siklus pertama adalah ayat 9 dan 10. Siklus kedua adalah ayat 17 dan 18. Siklus ketiga adalah Daniel 7 ayat 21 dan 22. Dan siklus keempat adalah Daniel 7 ayat 25 sampai 27. Sekarang mari kita telusuri 4 siklus berulang dalam Daniel pasal 7. Kita akan mulai dari ayat 9. Tanduk kecil baru saja menyelesaikan tugasnya. Dan peristiwa selanjutnya ada di ayat 9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Siapa yang lanjut usianya? Di mana dia tinggal? Jadi, di mana ini terjadi? Di surga. Duduklah yang lanjut usianya. Maksudnya sebelum ia duduk, ia tidak duduk di sana. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Siapakah mereka itu? Di manakah para malaikat tinggal? Jadi, di manakah ini terjadi? Di manakah tempat duduk penghakiman dan pembukaan kitab? Di surga. Lalu dikatakan, duduklah majelis pengadilan, di mana? Dan dibukalah kitab-kitab. Untuk apa kitab-kitab itu dibuka? Untuk memeriksa bukti, untuk melakukan investigasi, penghakiman investigasi. Sekarang mari kita masuk ke ayat 13 dan 14. Ini adalah kelanjutan dari adegan ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Siapakah itu? Yesus, datang dengan awan-awan dari langit. Apakah awan-awan di langit itu? Para malaikat. Jadi, di manakah ini terjadi? Di surga. Dan, datanglah ia kepada, siapa? Yang lanjut usianya itu. Di mana? Di surga. Dan ia dibawa ke hadapannya. Siapa membawa siapa? Ke hadapan siapa? Para malaikat, awan-awan membawa. Anak manusia ke hadapan Bapa yang telah duduk untuk memulai penghakiman. Dan sekarang mengapa Yesus pergi ke sana? Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, diberikan, oleh siapa? Oleh Bapa, diberikan, kekuasaan dan kemuliaan, dan apa? Untuk apa Yesus pergi kepada Bapa? Untuk menerima apa? Untuk menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Dia masuk untuk menerima kerajaan. Selanjutnya dikatakan, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di manakah penyelidikan itu berlangsung? Di manakah Yesus menerima kerajaan? Di surga. Benar. Dia pergi kepada yang lanjut usianya untuk menerima apa? Kerajaan itu. Jadi penyelidikan terjadi di sana dan dia menerima kerajaan itu di sana. Kalimat, untuk menerima kerajaan, diberikan di atas sana. Sekarang mari kita masuk ke ayat 17 dan 18. Sekarang tibalah kita pada penafsiran, penglihatan dalam Daniel 7 adalah dari ayat 1 sampai 14. Kemudian ada 3 siklus yang menambahkan penjelasan. Daniel ingin mengetahui apa yang dilambangkan oleh binatang-binatang itu. Dan apa yang dimaksud dengan kerajaan itu.
Jadi di ayat 17 malaikat itu kembali dan berkata kepadanya, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu, ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima, apa? Pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu. Izinkan saya bertanya, apakah memiliki kerajaan itu terjadi ketika keputusan itu benar-benar dilaksanakan? Dan orang-orang kudus benar-benar menerima kerajaan itu? Tentu saja. Jadi penjelasan singkat diberikan di sini tentang keempat binatang itu, tidak terlalu rinci. Malaikat itu hanya mengatakan bahwa keempat binatang itu adalah 4 raja atau kerajaan. Sesudah itu dikatakan, orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan memegang pemerintahan. Sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Penjelasan singkat. Daniel tidak puas. Dia berkata, saya perlu tahu lebih banyak, terutama tentang binatang keempat dan adegan penghakiman. Maka dalam ayat 21 kita menemukan kata-kata ini. Dan aku melihat tanduk itu. Dia kembali berbicara tentang periode tanduk kecil sekarang, periode sejarah apakah ini? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? 538 sampai 1798, sangkakala yang mana? Sangkakala keempat. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai kapan? Sampai yang lanjut usianya itu datang. Datang kemana? Kepada Bapa. Benar. Ini memperkuat apa yang kita temukan sebelumnya. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Di manakah penghakiman atas orang-orang kudus dilakukan? Di bumi atau di surga? Di surga. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah itu keputusannya? Tentu saja. Keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Di manakah keputusan itu diberikan? Di surga. Tetapi kapan vonis itu dilaksanakan? Mari kita lanjutkan membaca. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Apakah itu merupakan implementasi dari keputusan tersebut? Apakah Anda melihat 3 tahapan itu? Penyelidikan, keputusan, pelaksanaan keputusan. Demikianlah dikatakan, dan tibalah waktunya bagi orang-orang kudus untuk memiliki kerajaan itu. Daniel masih ingin tahu lebih banyak. Jadi dalam ayat 25, Tuhan sekali lagi menyuruh malaikat itu untuk kembali berbicara tentang tanduk kecil itu. Ayat 25. Perhatikan, bahkan Daniel pun berlari dalam siklus. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tetapi kemudian apa yang akan terjadi? Lalu majelis pengadilan akan duduk, di mana? Kita telah mengetahui bahwa itu ada di surga. Dan apa yang terjadi? Pengadilan sudah duduk, dan apa yang akan terjadi? Dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, di mana? Di surga. Untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Jadi, siapakah yang pertama kali menerima kerajaan itu? Yesus. Siapakah yang menerima kerajaan itu sebagai implementasi dari keputusan itu? Orang-orang kudus bersama Yesus. Demikianlah dikatakan dalam ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Apakah Anda dapat menangkap gambarannya? Hal ini baru bisa dipahami pada tanggal 23 Oktober tahun 1844. Kaum Miller tidak memahaminya. Itulah sebabnya mereka sangat kecewa. Sekarang, apa artinya Yesus menerima kerajaan dari Bapanya? Apakah kerajaannya itu? Kerajaannya adalah umatnya? Bagaimana ia menentukan siapa saja yang menjadi umatnya? Ia harus memeriksa kasus semua orang yang mengaku namanya. Untuk melihat apakah mereka sungguh-sungguh menjadi subjek dari kerajaan itu. Dan ketika semua kasus diperiksa dan ditunjukkan siapa yang benar-benar anggota kerajaannya,
Maka masa percobaan ditutup dan Yesus datang untuk memberikan kerajaan kepada umatnya. Apakah Anda memahami saya? Sekarang mari kita baca pernyataan dari Ellen White. Ini sangat jelas. Bagian bawah halaman 224. Setiap kasus telah diputuskan untuk hidup atau mati. Ketika Yesus melayani di tempat kudus. Penghakiman yang mana, saya letakkan di dalam tanda kurung. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah penghakiman investigasi, yang telah berlangsung untuk siapa? Untuk orang benar yang mati dimulai dengan siapa? Dengan orang yang bagaimana? Adam, benar. Dan kemudian untuk orang-orang benar yang hidup, ini adalah pada akhir zaman, pemeteraian 144.000. Kristus telah menerima kerajaannya. Setelah mengadakan pendamaian bagi umatnya, dan menghapuskan dosa-dosa mereka, subjek-subjek kerajaan telah ditetapkan. Jadi apakah kerajaan itu? Subjek-subjek kerajaan telah ditetapkan. Perkawinan anak domba telah disempurnakan. Karena ketika masa percobaan berakhir, Yesus menikahi seluruh umatnya. Bacalah materi tentang pernikahan, kita tidak akan sampai ke sana di kelas ini, di akhir catatan pelajaran ini. Karena Anda akan memahami bahwa setiap orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh menjadi anak Allah akan diundang ke dalam pernikahan. Tetapi totalitas keseluruhan adalah pengantin wanita. Jadi mempelai perempuan Yesus di akhir zaman adalah semua orang yang telah ditebus, yaitu kerajaannya. Tetapi individu-individu diundang ke dalam pernikahan itu. Ini adalah cara berpikir yang aneh tetapi memang begitulah adanya. Dan jika Anda membaca materinya, hal ini akan menjadi sangat jelas. Dia melanjutkan, dengan cara mengambil kerajaan dan menikahi kerajaannya adalah hal yang sama. Dua cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Jadi dikatakan, subjek-subjek kerajaan telah ditetapkan, pernikahan anak domba telah disempurnakan. Dan kebesaran kerajaan di bawah seluruh langit diberikan kepada siapa? Kepada Yesus, dan kepada siapa lagi? Para ahli waris keselamatan. Inikah yang dikatakan Daniel 7, bahwa kerajaan diberikan kepada Yesus dan kemudian kepada para ahli warisnya? Ya, dan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi tentang apa yang terjadi selama penghakiman investigasi. Saya ingin Anda membayangkan saat kasus John Huss muncul di hadapan pengadilan surgawi. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, ini adalah urutan kronologis sesuai dengan waktu hidup seseorang. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah penghakiman terhadap John Huss adalah sebuah ketidakadilan? Ya. Apakah dia tidak bersalah? Ya. Namun yang tidak bersalah mati. Dan yang bersalah tetap hidup. Seberapa besar keadilan dalam hal itu? Tidak ada keadilan sama sekali. Apakah Tuhan harus memperbaikinya? Tuhan yang adil harus memperbaikinya. Jadi, ketika pengadilan duniawi menjatuhkan keputusan yang salah terhadap Huss dan membunuhnya, tanduk kecil itu menang. Itu berjalan dengan baik baginya. Orang benar akan mati dan orang fasik akan hidup. Jadi dalam penghakiman di surga, Tuhan berkata, John Huss, datanglah di hadapan tahta penghakimanku. Saya mendramatisirnya agar ada efeknya. Dan seorang malaikat membawa DVD John Huss, catatan kehidupannya. Dan catatan kehidupannya diperiksa. Dan juri surgawi terkejut. Juri surgawi berkata, tunggu sebentar, ada yang salah di sini. John Huss memberikan hidupnya kepada Yesus, ia setia, namun penghakiman yang salah diberikan di bumi. Kita perlu meluruskan hal ini. Jadi sebuah penghakiman dinyatakan untuk mendukung John Huss. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa fokusnya di sini? Apakah fokus dalam Daniel 7 adalah pada tanduk kecil, penganiayaan terhadap tanduk kecil? Atau apakah fokusnya adalah untuk meluruskan penghakiman duniawi yang dilakukan oleh tanduk kecil? Sehingga umat Tuhan pada akhirnya dapat diselamatkan ke dalam kerajaan. Adalah pertanyaan yang salah jika kita mengatakan bahwa pusat dari Daniel 7 adalah tanduk kecil atau orang-orang kudus yang menerima kerajaan itu. Karena agar orang-orang kudus yang diinjak-injak oleh tanduk kecil dapat menerima kerajaan, perlu bagi pengadilan surgawi untuk memulihkan situasi. Apakah ini masuk akal? Ini adalah doktrin Masehi Advent hari ke-7 yang fundamental. Sekarang mari kita buka halaman 225. Buku kedua dari Kitab Daniel. Buku kedua dalam kitab ini adalah Daniel 8-12. Apakah Daniel 7 adalah sebuah buku berdiri sendiri? Ya,
kitab ini memiliki segala sesuatu dalam urutan kitab. Tetapi kitab kedua adalah kitab yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 4. Apa isinya? Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Apakah kitab itu akan dimeteraikan selamanya? Tidak, kitab itu akan dimeteraikan pada zaman Daniel dan akan dibuka pada saat kapan? Pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Sampai kapan mereka akan menyelidikinya? Pada waktu akhir zaman. Dan pengetahuan akan bertambah. Yang berarti akan ada pesawat terbang, mobil, dan lokomotif. Dan senjata nuklir, dan sikat gigi elektrik. Bukan itu yang dikatakannya. Pengetahuan tentang apa yang akan meningkat. Pengetahuan tentang apa yang ada di dalam buku kecil, karena buku kecil itu telah dibuka. Itu jauh lebih berkuasa. Di penginjilan ketika kita menunjukkan kepada orang bahwa itulah yang terjadi menjelang tahun 1844. Orang-orang tertarik pada Daniel 8-12. Kitab kedua dalam Daniel ditutup dan dimeteraikan pada zaman Nabi. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi untuk kemudian dibuka pada akhir zaman, tahun 1798. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika Allah membuka meterai dari kitab di akhir zaman, orang-orang akan menyelidikinya. Mencari pengetahuan yang lebih besar tentang isi kitab itu. Inilah cara Ellen White selalu memahami ungkapan, pengetahuan akan bertambah. Ia tidak pernah menyebutnya sebagai peningkatan teknologi. Amos 8 ayat 11 dan 12 menggunakan ungkapan yang sama. Perhatikan Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Itulah ungkapan yang tepat. Banyak orang akan menyelidikinya, yang kita temukan dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi apa yang dicari oleh orang-orang yang berlari itu? Mereka akan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Jadi, perhatikan baik-baik, bagian kitab Daniel yang dimeteraikan bukanlah keseluruhan kitab. Itu adalah Daniel 8-12 dan bahkan bukan seluruh Daniel 8-12. Bagian yang berkaitan dengan 2300 hari. Dan permulaan penghakiman investigasi pada tahun 1844. Itulah yang dimeteraikan dan tidak dapat dipahami sampai hari berikutnya. Sekarang Anda berkata, dari mana Anda mendapatkannya? Bukti apa yang kita miliki untuk itu? Baiklah, mari kita periksa 5 bukti. Alkitab berkata dengan suara 1 atau 2 atau 3 orang saksi, jadi mari kita berikan 5 untuk berjaga-jaga. Kitab Daniel berisi 2 bahasa yang berbeda. Pasal 1 adalah pendahuluan untuk seluruh kitab, ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi pasal 2-7 ditulis dalam bahasa Aram. Dan pasal 8-12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Apakah hal ini menandai perbedaan antara bagian pertama kitab ini dengan bagian kedua kitab ini? Yaitu perubahan bahasa. Tentu saja. Itu adalah salah satu bukti bahwa Anda berhadapan dengan 2 buku di dalam sebuah buku. Alasan nomor 2. Ada bukti yang jelas bahwa sebagian besar dari Daniel 1-7. Dengan pengecualian adegan penghakiman dalam Daniel 7. Telah dipahami jauh sebelum akhir zaman. Bapa Gereja Hippolytus yang menulis pada abad ketiga Masehi memahami urutan kekuasaan di dalam Daniel 7. Jadi, apakah Daniel 7 secara keseluruhan dimeteraikan hingga akhir zaman? Tidak, Hippolytus pada abad ketiga memahaminya sama seperti kaum Advent. Mari kita baca. Ketika berbicara tentang seekor singa betina dari laut, yang Daniel maksudkan adalah kerajaan Babel. Dan bahwa ini adalah kepala emas dari patung itu. Kemudian setelah singa, ia melihat binatang yang kedua, seperti beruang. Yang melambangkan Persia. Karena setelah bangsa Babel, bangsa Persia memperoleh kekuasaan. Dengan mengatakan ia memiliki 3 tulang rusuk di mulutnya, ia merujuk kepada 3 bangsa. Media, Persia dan Babel. Yang dinyatakan dalam gambar itu dengan perak setelah emas. Kemudian datanglah binatang yang ketiga, macan tutul, yang berarti Yunani. Setelah Persia, Alexander dari Makedonia berkuasa. Ketika Darius digulingkan, yang juga ditunjukkan oleh tembaga di dalam patung itu. Dan dikatakan bahwa binatang itu memiliki 4 sayap dari seekor burung dan 4 kepala. Ia menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 bagian.
Apakah kita baik-baik saja? Kedengarannya seperti seorang Advent, bukan? Karena ketika berbicara tentang 4 kepala, yang ia maksudkan adalah 4 raja yang muncul darinya. Karena Alexander, ketika meninggal, membagi kerajaannya menjadi 4 bagian. Kemudian ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa binatang yang keempat sangat menakutkan dan mengerikan, ia memiliki gigi besi dan cakar dari tembaga. Siapakah yang dimaksud dengan ini selain dari bangsa Romawi? Yang kerajaan yang masih berdiri, dinyatakan oleh besi, karena katanya, kaki-kakinya terbuat dari besi. Apakah ia memahami 4 binatang dari Daniel pasal 7? Jadi, apakah itu dimeteraikan sampai akhir zaman? Tidak. Tetapi Anda berkata, apakah dia mengerti tentang tanduk kecil dan 10 tanduk itu? Ada satu lagi kutipan dari dia. Itu ada di bagian bawah halaman 226. Mari kita lihat apa yang ada di hadapan kita dengan lebih cermat dan mengamatinya dengan mata terbuka. Kepala emas dari patung itu identik dengan singa betina yang diwakili oleh bangsa Babel. Dada dan lengan dari perak sama dengan beruang, yang melambangkan bangsa Media dan Persia. Perut dan paha dari tembaga adalah macan tutul, yang adalah orang-orang Yunani yang memerintah dari Alexander dan seterusnya. Kaki dari besi adalah binatang buas yang menakutkan dan mengerikan, yang adalah orang Romawi yang memegang kekaisaran saat ini. Jari-jari kaki dari tanah liat dan besi adalah 10 tanduk yang seharusnya ada, karena hal itu belum terjadi. Satu tanduk kecil lainnya yang muncul di tengah-tengah mereka adalah Antikristus. Sekarang ada satu hal yang tidak dimengerti oleh Hippolytus. Apakah yang tidak dimengerti olehnya? Mari kita selesaikan membaca pernyataannya. Batu yang menghantam patung dan menghancurkannya berkeping-keping, dan yang memenuhi seluruh bumi, adalah Kristus yang datang dari surga dan membawa penghakiman atas dunia. Benarkah itu? Jadi, Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi. Tidak, apakah ia memahami bahwa akan ada penghakiman surgawi sebelum Yesus datang untuk menghakimi dunia ini? Tentu saja. Jadi, ia memahami segala sesuatu di dalam Daniel 7 kecuali penghakiman di surga. Bukti dari kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa Hippolytus memahami segala sesuatu tentang Daniel 7. Kecuali satu detail yang sangat penting, yaitu investigasi penghakiman pra-kedatangan di surga sebelum kedatangan yang kedua. Menurut pemahaman Hippolytus, penghakiman akan terjadi ketika Yesus datang dari surga ke bumi untuk menghakimi dunia dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Apakah ini yang dipercayai oleh kaum Miller sebelum tanggal 22 Oktober? Tentu saja. Namun, seperti yang telah kita catat dalam penghakiman investigasi. Dalam penghakiman investigasi, keputusan itu terjadi di mana? Di surga sebelum Yesus kembali ke bumi. Kita harus mencatat bahwa orang-orang dapat memahami beberapa bagian dari Daniel yang menemukan penggenapannya sebelum akhir zaman. Sebagai contoh, dapatkah orang memahami bagian-bagian sejarah dari Daniel 1-6 sebelum akhir zaman? Dapatkah mereka memahami kedatangan Daniel dan teman-temannya di Babel dan seterusnya, di pasal 1? Dapatkah mereka memahami dengan baik apa yang ada di dalam Daniel 2? Dapatkah ia memahami 3 pemuda yang dilempar ke dalam perapian yang menyala? Dapatkah mereka memahami kasus Nebukadnezar yang menjadi gila selama 7 tahun? Dapatkah mereka memahami kejatuhan Babel dan Belsyazar? Dapatkah mereka memahami Daniel yang dilempar ke gua singa? Ya, dan sebagian besar dari Daniel pasal 7 dengan pengecualian penghakiman investigasi di surga. Secara kebetulan, bagian dari Daniel 8-12 juga dapat dipahami. Dapatkah orang memahami 70 minggu sebelum tanggal 22 Oktober tahun 1844? Ya, banyak orang memahami 70 minggu, karena hal itu telah digenapi di dalam Kristus. Dapatkah orang memahami domba jantan dan kambing jantan dalam Daniel pasal 8? Tentu saja, tidak perlu menjadi ilmuwan roket, di sini dikatakan bahwa domba jantan melambangkan bangsa Media dan Persia. Dan kambing jantan melambangkan Yunani. Dan bahwa tanduk yang mulia adalah raja yang pertama. Dan keempat tanduk melambangkan divisi-divisi kerajaan raja yang pertama itu. Jadi itu bisa dipahami. Pernah terjadi perdebatan antara 2 orang, seorang bapak gereja bernama Tertullian, dan seorang filsuf kafir bernama Porpiri. Dan Porpiri berkata kepada Tertullianus, dia berkata, dengarkanlah, Daniel pasal 11.
Tidak mungkin ditulis pada abad ke-6 oleh Daniel. Kitab ini harus ditulis dalam periode pertengahan sebelum kedatangan Kristus. Karena rincian tentang sejarah Roma dan Yunani begitu tepat. Sehingga tidak seorang pun dapat meramalkannya sebelumnya. Jadi, dengan sangat jelas dapatkah bagian pertama dari Daniel 11 dipahami? Tentu saja dapat dipahami, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dipahami. Dan itu adalah bahwa akan ada penghakiman investigasi di surga sebelum kedatangan Yesus. Bagi Yesus untuk memeriksa kasus-kasus mereka yang mengaku namanya. Untuk menegakkan kerajaannya, para anggota kerajaannya. Dan kemudian ia akan memberikan kerajaan itu kepada umatnya. Jadi alasan nomor 2 mengapa seluruh kitab Daniel tidak dimeteraikan, adalah karena banyak dari kitab Daniel yang dapat dipahami sebelum masa akhir zaman. Alasan pertama adalah bahwa Daniel ditulis dalam 2 bahasa, yang mengindikasikan bahwa kitab ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada alasan ketiga. Ellen White. Bagaimana dia tahu bahwa buku yang dimeteraikan itu hanya sebagian dari Daniel? Banyak peneliti mengatakan, ya, itu adalah Daniel. Tidak, dia tidak melakukan kesalahan itu. Mari kita baca beberapa kutipan di sini. Kutipan-kutipan itu ada di halaman 228. Saya hanya akan membacakan beberapa dari pernyataan ini karena waktu berlalu begitu cepat. Di dalam kitab Wahyu, semua kitab di dalam Alkitab menemui kesudahannya. Inilah pelengkap dari kitab Daniel. Yang satu adalah nubuat, yang lain adalah wahyu. Kitab yang dimeteraikan bukanlah wahyu, tetapi bagian itu. Apakah bagian itu? Sebagian, tetapi sebagian dari nubuat Daniel yang berkaitan dengan apa? Dengan hari-hari terakhir. Malaikat memerintahkan, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi, apakah yang dimeteraikan itu? Bagian dari kitab yang berkaitan dengan apa? Dengan hari-hari terakhir. Perhatikan pernyataan berikutnya, Great Controversy, halaman 355. Kabar keselamatan telah disiarkan pada segala zaman. Tetapi pekabaran ini mengacu kepada pekabaran malaikat yang pertama saat penghakimannya telah tiba. Tetapi pekabaran ini adalah bagian dari Injil yang dapat dikabarkan hanya pada akhir zaman. Mengapa pekabaran malaikat pertama hanya dapat diberitakan pada akhir zaman? Karena sebelum itu saat penghakimannya belum tiba. Karena hanya pada saat itulah benar, bahwa saat penghakiman telah tiba. Nubuatan-nubuatan itu menyatakan suatu rentetan peristiwa. Bukankah ini adalah Daniel 7, singa, beruang, macan tutul, naga, 10 tanduk kecil, itu adalah rentetan peristiwa yang ia bicarakan. Nubuatan-nubuatan itu menyatakan suatu rentetan peristiwa yang menuntun kepada dimulainya penghakiman. Apakah itu Daniel 7? Apakah pembukaan penghakiman merupakan tahap akhir? Ya. Hal ini terutama benar dalam buku Daniel. Sekarang tibalah pada bagian kuncinya. Tetapi bagian dari nubuatan ini yang berhubungan dengan akhir zaman. Yang apa? Bagian. Telah diperintahkan kepada Daniel agar disembunyikan dan dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Apakah seluruh kitab Daniel dimeteraikan sampai akhir zaman? Tidak. Dia menulis sebelum tiba waktunya. Kita tidak boleh memberitakan berita tentang penghakiman yang didasarkan atas penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Tetapi pada akhir zaman, kata Nabi itu, banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Sekarang mari kita lewati kutipan berikutnya dan beralih ke kutipan dari manuskrip rilis, ini sangat menarik. Pembukaan segel buku kecil apakah itu? Kitab yang apa, yang dimeteraikan sampai pada akhir zaman? Terbukanya segel dari kitab kecil itu adalah pekabaran yang berkaitan dengan waktu yang mana? Nubuatan 2300 hari. Jadi, bagian manakah yang dimeteraikan? Hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan 2300 hari. Jadi dia secara eksplisit mengatakan bahwa pembukaan segel dari buku kecil itu adalah pesan yang berkaitan dengan waktu. Sekarang mari kita baca pernyataan terakhir. Saya tidak ingin untuk melewatkannya, waktu berlalu begitu cepat tetapi ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Dihormati oleh manusia dengan tanggung jawab negara, dan dengan rahasia-rahasia kerajaan-kerajaan yang memanggul kekuasaan seluruh dunia. Daniel dihormati Allah sebagai dutanya. Dan diberi banyak wahyu mengenai rahasia-rahasia zaman yang akan datang. Nubuatan-nubuatannya yang ajaib, sama seperti yang ditulisnya dalam pasal 7-12. Dalam buku yang memakai namanya sendiri, itu pun tidak dimengerti sepenuhnya oleh Nabi sendiri. Tetapi sebelum hidupnya berakhir,
ia telah diberi kepastian yang berbahagia bahwa, pada akhir zaman, pada masa sejarah dunia ditutup sekali lagi ia akan diizinkan berdiri di tanah dan tempatnya. Ngomong-ngomong, ini bukan secara langsung, tetapi melalui pembukaan segel kitab yang ditulisnya. Ia tidak diizinkan untuk mengerti semua hal yang dinyatakan Allah mengenai rencana ilahi. Sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu. Begitulah ia diberi petunjuk tentang tulisan-tulisan nubuatannya. Hal-hal ini harus dimeteraikan, sampai pada akhir zaman. Pergilah, Daniel. Sekali lagi malaikat memberi petunjuk kepada utusan Yehova yang setia. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Pergilah sampai akhir zaman, dan engkau akan beristirahat. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi, aspek apakah yang tidak dipahami secara khusus oleh Daniel? Itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan waktu. Nubuatan tentang 2300 hari. Jadi, apakah Anda memahami alasan nomor 3? Sekarang mari kita masuk ke alasan nomor 4. Bukti internal dari Daniel 8-12 membuktikan tanpa keraguan bahwa pasal-pasal ini menyusun kitab kecil yang dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Dengan kata lain, ketika Anda menyelidiki pasal-pasal itu sendiri, Anda akan menemukan hal ini. Pasal-pasal ini memiliki tema utama yang mengikat mereka bersama, yaitu 2300 hari dan tanggal dimulainya penghakiman investigasi surgawi, yang merupakan tema utama dari Daniel 8-12. Mari kita perhatikan isi pasal-pasal ini satu persatu untuk melihat bagaimana mereka berhubungan dengan 2300 hari dan penghakiman surgawi. Jadi, kita akan pergi dengan cepat. Daniel 8, Anda harus menghafalkannya karena ini adalah pelajaran sekolah Sabat pada hari Sabat yang lalu. Penglihatan dalam pasal ini menggambarkan rangkaian peristiwa sejarah yang mendahului permulaan penghakiman investigasi. Apa yang pertama kali kita lihat dalam Daniel 8? Domba jantan dengan 2 tanduk, apa yang dilambangkannya? Medo Persia. Lalu ada seekor kambing jantan, kerajaan apa? Yunani. Lalu ada tanduk yang menonjol di kepala kambing jantan, apakah itu? Itu adalah raja pertama, Alexander Agung. Kemudian 4 tanduk keluar dari kepala kambing hitam setelah tanduk yang besar itu dipatahkan. Itulah 4 divisi kekaisaran Yunani. Lalu, ada tanduk kecil yang pertama kali muncul, bagaimana caranya? Secara geografis, secara horizontal, dan kemudian berubah menjadi sebuah sistem yang menentang Tuhan di surga, menginjak-injak orang-orang kudus, dan mengacaukan tempat kudus. Dan kemudian ketika Daniel 8 berakhir, penglihatan itu sendiri diakhiri dengan 2 utusan surgawi yang berbicara. Dan salah satu utusan surgawi bertanya sampai kapan penglihatan ini akan terjadi? Keseluruhan dari penglihatan itu. Dan apa jawaban dari yang lain? Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan apa? Dipulihkan. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan sesuatu yang sangat penting di sini. Penglihatan itu mencakup apa? Pertanyaannya adalah sampai kapan penglihatan tersebut? Penglihatan itu mencakup dari media Persia sampai apa? Ke tempat pembersihan bait suci, bukan? Sekarang ingatlah itu karena kita akan kembali ke sana. Penglihatan, sampai saat penglihatan, adalah kata penglihatan yang sama yang digunakan di awal pasal ini. Untuk menggambarkan media Persia, Yunani, raja pertama, raja keempat, tanduk kecil, secara geografis dan tanduk kecil secara vertikal. Jadi, ini mencakup seluruh penglihatan yang telah diberikan dalam Daniel pasal 8. Dan yang menarik adalah bahwa Gabriel datang dan ia mencoba menjelaskan kepada Daniel, khususnya tentang unsur waktu dari nubuat ini. Dan apa yang terjadi dengan Daniel? Dia tidak bisa mendapatkannya. Pasal ini diakhiri dengan kalimat, aku tidak memahaminya. Tahukah apa yang tidak dimengertinya? Ada 2 kata untuk penglihatan dalam Daniel 8. Kecuali jika Anda dapat mempelajari bahasa Ibrani, Anda tidak akan pernah mengetahuinya. Yang pertama adalah kata sazon yang menggambarkan seluruh penglihatan. Dari media Persia sampai ke pembersihan bait suci. Kata kedua adalah mareh. Dan kata mareh hanya berlaku untuk penglihatan 2300 pagi dan petang. Kata ini dikhususkan untuk hal tersebut. Dan di akhir Daniel 8, Daniel tidak mengatakan bahwa saya tidak mengerti chazon itu. Daniel berkata, aku tidak mengerti mareh.
Aku tidak mengerti 2300 hari. Jadi dalam Daniel 8, Daniel jatuh sakit dan Gabriel tidak dapat menyelesaikan penjelasannya. Apakah Gabriel memberikan penjelasan tentang kapan 2300 hari dimulai dalam Daniel 8? Tidak. Apakah dia menjelaskan kapan itu berakhir? Tidak, dia hanya mengatakan 2300 hari. Jadi sekarang Daniel bingung karena Tuhan telah mengatakan bahwa Israel akan ditawan selama 70 tahun. Kemudian mereka akan kembali dan mendirikan kembali bait suci mereka, dan membangun tembok-temboknya. Mereka akan membangun agama mereka. Dan sekarang dia mengatakan 2300 tahun. Itu berarti bahwa mungkin kita begitu berdosa. Sehingga Tuhan telah memutuskan bahwa dia akan memperpanjang periode dari 70 tahun menjadi 2300 tahun. Jadi dalam Daniel pasal 9, pasal berikutnya. Pasal ini dimulai dan Daniel mempelajari nubuatan tentang 70 tahun. Mengapa ia mempelajari nubuatan tentang 70 tahun? Karena dia tidak bisa memahami 70 tahun dengan 2300 tahun. Dan kemudian setelah dikatakan bahwa dia mempelajari 70 tahun, maka ayat ini memberitahu kita bahwa Daniel memulai sebuah doa. Kami telah berbuat dosa, kami jahat, kami pantas menerima apa yang kami dapatkan, kami telah melanggar perjanjian. Tetapi kemudian ketika ia sampai pada ayat 19 dalam pasal 8. Pasal 9, ia berkata jangan menunda-nunda. Itu adalah kata yang penting. Dia berkata kepada Tuhan jangan tunda apa? Jangan tunda lagi untuk menggenapi nubuat 70 tahun pembuangan. Dan kemudian Gabriel kembali di akhir doa Daniel. Dan apa yang diberikannya kepada Daniel? Penjelasan tentang apa? 70 minggu. Sejak keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Pada dasarnya saya akan meringkas, akan ada periode apa? 70 minggu yang ditetapkan untuk bangsa Yahudi. Yaitu 490 tahun. 490 tahun adalah bagian pertama dari nubuatan yang mana? Bagian pertama dari nubuatan tentang 2300 hari dan ini memberi kita apa? Titik awal. Jadi, apakah Daniel 9 berhubungan dengan masa 2300 hari? Ya, memberikan kita sebuah titik awal. Apakah ini juga memberi kita titik akhir? Tentu saja jika Anda tahu titik awalnya dan Anda tahu bahwa itu adalah 2300 tahun. Anda akan tahu kapan itu berakhir. Jadi 70 minggu adalah bagian pertama, ini memberi kita titik awal. Untuk nubuat yang diberikan dalam Daniel pasal 8. Apakah Anda memahami saya sejauh ini? Kemudian di Daniel pasal 10 kita melihat sebuah pertempuran yang menarik. Itulah pelajaran untuk minggu ini. Ngomong-ngomong, ini adalah pasal yang sangat penting. Pernahkah Anda mendengar khotbah dalam Daniel 10? Ini bukan salah satu pasal yang kita pelajari, tetapi sangat penting. Ada satu pasal penuh dalam catatan pelajaran ini tentang Daniel pasal 10 yang perlu Anda pelajari. Tetapi sekarang saya hanya dapat memberikan sintesis tentang bagaimana hal ini berhubungan dengan 2300 hari. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, agar nubuat 2300 pagi dan petang digenapi. Apakah perlu bagi Israel untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait suci? Tentu saja. Tetapi agar mereka dapat kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali bait suci. Raja Media Persia harus mengeluarkan sebuah apa? Sebuah titah. Jadi ada dua orang yang bergumul dengan Kores. Yang satu disebut Pangeran Persia dan yang lain disebut Mihael. Sebenarnya Gabriel terlebih dahulu dan kemudian Michael, dan mereka bergumul, apa yang mereka perjuangkan? Mereka bergumul dengan pikiran Kores. Agar Kores memberikan titah supaya umat Tuhan kembali dan membangun kembali bait suci. Dan kemudian titah-titah terakhir akan memberi mereka izin juga untuk mendirikan teokrasi. Sehingga nubuatan 70 minggu dapat dimulai tepat waktu. Menurut Anda, apakah setan dapat menafsirkan nubuatan 70 minggu dan 2300 hari? Menurut Anda, mengapa iblis memunculkan begitu banyak gerakan-gerakan palsu di sekitar tahun 1844? Marxisme, evolusionisme, Bahai, Saksi Yehovah, Mormon, spiritualisme. Sebutkan saja, satu demi satu. Karena iblis tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan sebuah gerakan yang benar. Dan dia ingin mengacaukan pikiran manusia. Apakah Anda memahami saya atau tidak?
Dan kita temukan dalam Daniel pasal 10 tentang peperangan ini. Apakah Daniel 10 berhubungan dengan 2300 hari? Tentu saja, perintah itu harus diberikan agar masa 2300 hari dapat dimulai tepat waktu. Izinkan saya bacakan pernyataan dari Ellen White ini, ada di buku panduan Anda di sini. Izinkan saya mencarinya, mungkin saya bisa menemukannya. Itu ada di halaman 232. Itu akan kita bahas nanti dalam apa yang akan kita bicarakan. Dikatakan bahwa ketika iblis berusaha untuk mempengaruhi kekuasaan tertinggi di kerajaan Media Persia untuk menunjukkan ketidaksukaannya kepada umat Tuhan, para malaikat bekerja atas nama orang-orang buangan. Kontroversi ini merupakan kontroversi yang menarik perhatian seluruh surga. Melalui Nabi Daniel, kita diberi gambaran sekilas tentang pergumulan yang dahsyat antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Selama 3 minggu Gabriel bergumul dengan kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang sedang bekerja di dalam pikiran Kores. Tahukah Anda bahwa ada pertentangan ketika mereka akan membangun kembali bait suci? Pertentangan sejak saat itu sampai ke pembangunan tembok. Mengapa? Karena setan tahu bahwa segala sesuatu harus dipulihkan. Agar 70 minggu dapat dimulai dan 2300 hari dapat digenapi. Jadi, apakah Gabriel berhasil dalam peperangan melawan Pangeran Persia dan pasukannya? Tidak sendirian. Karena dikatakan, dan sebelum pertarungan itu berakhir, Kristus sendiri datang menolong Gabriel. Apakah Kores yang memberikan perintah itu? Ya. Yang pada akhirnya akan mengarah pada dekrit 2300 hari. Seberapa pentingkah Daniel pasal 10? Sangat penting. Apakah ini ada hubungannya dengan nubuatan 2300 hari? Tentu saja ada. Sayangnya, waktu telah berlalu begitu saja. Jadi saya harus membuka Daniel 11 dan kita harus membahasnya dengan cepat. Kita telah memperhatikan bahwa Daniel 8 berkaitan dengan apa? Apa tema utama dari Daniel 8? Masa 2300 hari. Apakah tema utama dari Daniel 9? Tanggal awal dari 2300 hari. Apakah tema utama dari Daniel 10? Perjuangan Israel untuk ditegakkan kembali agar masa 2300 hari dapat dimulai tepat waktu dengan 70 minggu. Bagaimana dengan Daniel 11? Tahukah Anda bahwa tidak ada penglihatan baru dalam Daniel 11? Tidak ada penglihatan baru, yang ada hanyalah penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang Daniel 8. Apakah Anda memahami saya? Jadi sekarang Gabriel akan berkata, baik, Daniel. Sekarang saya telah menjelaskan tanggal awal dan bagaimana perjuangannya sehingga keputusan itu bisa diberikan. Sekarang saya akan membawamu kembali ke tempat saya memulai Daniel 8. Dan kita akan melanjutkan perjalanan sejarah. Tetapi bukannya berakhir pada tahun 1844, saya akan membawa Anda sampai pada akhir masa percobaan dan pendirian kerajaan yang kekal. Jadi, mari kita perhatikan ini, apakah Anda memahami saya? Sungguh menakjubkan. Mari kita lanjutkan ke halaman 232. Dalam pasal 11, Gabriel akan melengkapi penjelasan yang tertunda dalam Daniel 8. Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak ada penglihatan baru dalam pasal ini, hanya penjelasan. Apakah yang dimaksud dengan penjelasan itu? Ini adalah Daniel 8, ini akan menjadi sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa Daniel 11 adalah penjelasan dari penglihatan Daniel 8. Karena tidak ada penglihatan lain di antara pasal 8 dan pasal 11. Gabriel akan memulai penjelasan tentang penglihatan Daniel 8 pada titik awal yang sama. Dan jika Anda membaca Daniel 11, kerajaan apakah yang dimulai oleh Daniel 11? Persia. Kerajaan apa yang melanjutkannya? Mereka diberi nama Yunani. Apakah ini menyebutkan raja pertama dalam Daniel 11? Itu adalah tanduk yang menonjol. Apakah ini kemudian menyebutkan 4 divisi kerajaan Alexander? Apakah ia memulai dari tempat ia memulai Daniel 8? Tentu saja. Kemudian pasal ini menjelaskan kekuasaan Roma kafir. Di ayat 30. Kemudian pasal ini menjelaskan dari ayat 31 sampai ayat 39 tentang Roma kepausan. Kemudian ketika sampai pada Daniel 11 ayat 40, disebutkan tentang luka yang mematikan. Ingatkan Anda bahwa kita telah melihat raja dari selatan yang mewakili Perancis menyerang siapa? Raja dari utara. Jadi, apakah ini membawa Anda ke tahun 1798 dan revolusi Perancis?
Tentu saja, tetapi penglihatan ini membawa kita jauh melampaui 1260 tahun penindasan kepausan. Hingga penganiayaan terakhir terhadap umat Tuhan. Ketika luka Raja dari Utara disembuhkan, pernahkah Anda perhatikan Daniel 11 setelah dikatakan bahwa Raja dari Selatan menyerang Raja dari Utara? Bahwa tiba-tiba Raja dari Utara menguasai segalanya. Jadi, apakah luka mematikan yang diberikan oleh Raja Selatan kepada Raja Utara adalah akhir dari cerita? Tidak, karena setelah itu Raja dari Utara keluar dan menaklukkan semuanya. Kita berada di halaman 233, ketika Raja dari Utara keluar untuk menghancurkan dan memusnahkan umat Tuhan. Dan bersiap di tempat yang strategis untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Apa yang terjadi? Mihael berdiri, tahukah Anda apa itu? Itulah akhir dari penghakiman yang dimulai pada tahun 1844. Ini adalah pintu kasihan tertutup ketika Yesus menukar jubahnya dari pakaian imam besar ke pakaian pembalasan. Demikian juga Daniel 11 membawa kita jauh melampaui tahun 1844. Awal dari penghakiman. Ya, jika Daniel tidak sakit mungkin Gabriel akan memberikan semuanya kepadanya. Tetapi Daniel sakit sehingga Gabriel harus menunggu untuk menjelaskannya. Jadi, Mihael yang berdiri, melambangkan berakhirnya masa percobaan bagi manusia. Bagaimana kita tahu? Karena ungkapan yang sama, berdiri, digunakan dalam ayat 2 dan 3. Dan ini merujuk kepada raja-raja yang mulai memerintah. Dan kapan Yesus akan mulai memerintah? Ketika kerajaannya didirikan. Dan kapankah kerajaannya akan didirikan? Ketika penghakiman investigasi berakhir. Sekarang kita lanjutkan. Penglihatan Daniel 8 hanya menjelaskan rantai nubuat dari kerajaan Persia. Hingga awal penghakiman pada akhir masa 2300 hari. Penjelasan Daniel 11 dimulai dari titik awal yang sama dengan Daniel 8. Tetapi membawa kita melampaui permulaan penghakiman. Pada akhir masa 2300 hari, sampai pada akhir penghakiman investigasi ketika Mihael berdiri. Setelah Mihael berdiri, apa yang akan terjadi? Daniel 12 ayat 1 mengatakan bahwa Mihael akan berdiri. Pintu kasihan akan tertutup. Apa yang akan terjadi setelah itu? Dikatakan bahwa umat Tuhan akan mengalami apa? Saat-saat terburuk dalam sejarah. Namun, pada saat Raja dari Utara tampaknya akan memusnahkan mereka. Apa yang akan terjadi? Pada akhir masa kesusahan, Tuhan akan apa? Menyelamatkan umatnya dari murka Raja dari Utara. Yaitu mereka yang nama-namanya tercatat di dalam kitab itu. Mari kita buka Daniel 12 ayat 1, ini sangat menarik. Daniel pasal 12 dan ayat 1. Memiliki beberapa elemen, Daniel 12 ayat 1. Mari kita masuk ke ayat 44. Dikatakan di sini. Ketika Raja dari Utara menguasai segala sesuatu menurut ayat-ayat sebelumnya. Tetapi berita dari Timur dan Utara akan menggelisahkan dia. Jadi, akan ada berita dari Timur dan Utara yang akan menyusahkan Raja Utara yang telah menguasai segalanya. Apa yang datang dari Timur? Malaikat yang memeteraikan datang dari matahari terbit. Dan di mana letak Utara? Ke atas, Wahyu 18 berbicara tentang seorang malaikat yang turun dari surga, seluruh dunia dipenuhi dengan kemuliaannya. Apakah hal itu akan benar-benar membuat kepausan khawatir? Tentu saja, dan apa yang akan dia lakukan sebagai hasilnya? Oleh karena itu, ia akan keluar dengan amarah yang besar untuk membinasakan dan memusnahkan banyak orang. Tetapi ketika ia keluar untuk memusnahkan banyak orang, apa yang terjadi? Ayat 1 dari pasal 12, pada waktu itu Mihael akan berdiri. Apa artinya Mihael akan berdiri? Pintu kasihan ditutup. Apakah itu akhir dari cerita? Tidak. Dikatakan, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Lalu apa yang terjadi? Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Jadi, apakah ada masa setelah berakhirnya pintu kasihan? Sebelum Yesus datang untuk memberikan kerajaan kepada umatnya? Ya. Dan dikatakan, tetapi pada waktu itu, bangsamu akan, apa? Terluput. Dan inilah detail yang penting, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bagaimana cara menentukan siapa yang akan dituliskan di dalam kitab itu? Apa yang menentukan siapa yang akan dituliskan di dalam kitab itu?
Penghakiman investigasi. Orang berkata, penghakiman investigasi, itu adalah gagasan Ellen White. Itu bukan gagasan Ellen White, itu ada di seluruh Alkitab. Tetapi perhatikan bahwa Gabriel tidak hanya membawa Daniel ke dalam kemurkaan raja di utara kepausan. Menyiapkan tempat yang strategis untuk menjatuhkan pukulan maut. Seruan nyaring malaikat keempat. Dan pemeteraian. Serta berakhirnya masa percobaan. Dan masa kesusahan. Dan pembebasan umat Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Dan banyak orang yang tidur di dalam debu bumi akan bangun. Inilah yang disebut kebangkitan khusus, tidak ada waktu untuk membahasnya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mereka yang menusuk Yesus akan bangkit dalam kebangkitan khusus itu. Dan mereka yang mati dalam iman kepada malaikat ketiga akan bangkit pada masa itu. Namun, hal itu tidak berakhir di sana, melainkan diakhiri dengan kerajaan yang kekal. Dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, apa? Seperti bintang, tetap untuk selama-lamanya. Apakah Anda memahami saya? Sekarang ada alasan kelima, bukti internal menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Daniel 8-12 memiliki tema utama, bukan? Kita tahu bahwa itu adalah pasal 8, 9, 10, 11, dan 12, sampai pasal 12 ayat 3. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Daniel 12 ayat 4 mengatakan bahwa kitab ini dimeteraikan sampai akhir zaman. Apakah Anda mengharapkan ada tempat di dalam Alkitab yang berbicara tentang kitab itu dibuka? Dan bahwa kitab itu berkaitan dengan penghakiman. Dan penghakiman yang akan terjadi pada pekabaran kita akan menyebabkan kekecewaan. Tetapi setelah itu harus diberitakan bahwa bait suci harus diukur. Apakah Anda mengharapkan ayat lain dalam Alkitab untuk menggambarkan saat ketika buku ini dibuka? Apakah kita memiliki bagian seperti itu di dalam Alkitab? Di manakah itu? Di dalam kitab Wahyu pasal 10. Seorang malaikat yang berkuasa turun dari surga dengan sebuah kitab yang terbuka di tangannya. Dan seluruh pasal ini berkaitan dengan penghakiman. Maka besok dalam sesi pertama kita akan belajar tentang pembukaan kitab kecil yang dimeteraikan. Jadi seperti yang selalu saya katakan, jangan lewatkan episode menarik berikutnya.